Halo, selamat datang di Alesya Channel. Semoga kamu yang sedang mendengarkan hari ini selalu diberi kekuatan. Sebelum ceritanya dimulai, tulis di kolom komentar, kamu sedang mendengarkan dari kota mana? Halo, sahabat Alesya Channel. Pernah nggak kamu disakiti oleh orang yang seharusnya melindungimu? Di sini, kita tidak bercerita untuk menghakimi, tapi untuk menemani hati yang sedang terluka. Ada satu gadis yang hidupnya dihancurkan keluarganya sendiri, dan kisahnya akan mengubah cara pandangmu tentang kebaikan. Langsung aja yuk dengerin kisahnya. Alia belajar satu hal sejak kecil. Hidup tidak pernah bertanya apakah ia siap. Pagi itu, udara dingin menyusup dari celah-celah dinding kayu rumah tua yang sudah lama kehilangan catnya. Atap seng berderit pelan saat angin lewat, seolah ikut mengeluh bersama waktu. Alia terbangun sebelum ayam berkokok, seperti biasa. Ia duduk perlahan, menahan nyeri di punggungnya. Tidur di tikar tipis yang langsung menyentuh lantai membuat tubuhnya cepat lelah. Tapi Alia tidak pernah mengeluh. Mengeluh hanya akan membuatnya terlihat lemah. Dan di rumah ini, kelemahan adalah undangan untuk disakiti. Ia melipat selimut lusuhnya, lalu berdiri. Kakinya menyentuh lantai dingin. Di sudut kamar kecil itu, foto ayahnya masih tergantung miring. Satu-satunya benda yang tak pernah berani disentuh siapapun. Alia menatap foto itu sebentar. "Pagi ya," bisiknya pelan. Tak ada jawaban, seperti biasa. Di dapur, suara panci dibanting keras. "Alia," suara Bu Ratna memecah pagi. Alia refleks mempercepat langkah, bukan karena malas dipanggil, tapi karena ia tahu terlambat 1 detik saja kemarahan bisa bertambah panjang. "Iya Bu, kenapa air belum panas? Kamu tidur apa mati, hah?" Alia menunduk, tangannya segera mengambil panci. Air belum mendidih, tapi ia disalahkan, seperti biasa. Di rumah ini, kesalahan selalu punya satu alamat, dirinya. Sementara itu, 2 saudara tirinya masih terlelap di kamar, dengan kasur empuk dan selimut tebal. Mereka tidak pernah disuruh bangun pagi, tidak pernah diminta membantu. Tidak pernah dimarahi karena hal-hal kecil, karena mereka bukan Alia. Alia menyalakan kompor lagi. Api biru menyala. Tapi hatinya terasa abu-abu. Sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu, rumah ini berubah. Dulu memang sederhana, tapi hangat. Sekarang tetap sederhana, tapi dingin. Bu Ratna, perempuan yang dinikahi ayahnya 2 tahun sebelum meninggal, perlahan menunjukkan wajah aslinya. Senyum di depan ayahnya berubah menjadi bentakan setelah lelaki itu pergi untuk selamanya. Alia masih ingat malam pemakaman itu. Saat orang-orang pulang dan rumah kembali sepi, Bu Ratna berkata tanpa melihat wajahnya. "Mulai besok, kamu jangan banyak berharap. Kamu hidup di sini karena aku masih berbaik hati." Sejak saat itu, Alia bukan lagi anak. Ia berubah menjadi tangan tambahan yang tidak pernah dibayar. Pagi berlanjut dengan rutinitas yang sama. Menyapu halaman, mencuci piring, menyiapkan sarapan, yang jarang ia nikmati sendiri. Ia biasanya makan setelah semua selesai, itu pun kalau masih ada. Ketika adik tirinya duduk di meja makan, mereka tidak pernah berkata terima kasih. Tehnya kepanasan, nasinya keras, kenapa lauknya itu lagi? Alia hanya mengangguk. Ia belajar bahwa diam adalah cara terbaik bertahan hidup. Sebelum berangkat ke kebun tempat ia bekerja serabutan, Alia sempat duduk di anak tangga depan rumah. Ia memandang jalan tanah yang basah oleh embun pagi. Di kejauhan matahari mulai naik perlahan. Alia menarik napas panjang. Setiap hari ia bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan? Tapi ia tidak pernah bertanya dengan suara keras. Karena takut kalau pertanyaan itu tidak punya jawaban. Di kebun Alia bekerja tanpa banyak bicara. Mengangkat, membersihkan, mengantar. Upahnya kecil, tapi cukup untuk membeli sabun dan beras murah. Ia tidak pernah mengeluh pada siapapun. Orang-orang di desa mengenalnya sebagai gadis pendiam. Sebagian menganggapnya aneh, sebagian lagi kasihan. Tapi tak satu pun tahu betapa kerasnya Alia berjuang untuk tetap lembut. Sore hari saat ia pulang, Bu Ratna sudah menunggu. "Uang belanja mana?" Alia merogoh kantongnya, menyerahkan uang receh hasil kerja hari itu. Bu Ratna menghitung cepat, lalu mendecak. "Kurang. Bu, tadi upahnya segitu." Plak! Tamparan itu datang tanpa aba-aba. Alia terhuyung. Pipinya panas, telinganya berdengung. "Kamu berani melawan?" Alia menggeleng cepat.
Air matanya menggenang tapi tidak jatuh. Tidak, Bu. Alia tidak. Diam. Anak tidak tahu diri. Saudara tirinya muncul di pintu. Mereka melihat tidak ada yang menghentikan. Bahkan ada yang tersenyum kecil. Saat itu, Alia sadar satu hal yang menyakitkan. Di rumah ini, ia benar-benar sendirian. Malam datang pelan, membawa dingin dan sunyi. Alia membersihkan dapur dalam diam. Perutnya lapar, tapi ia tidak berani mengambil makanan. Di kamarnya, ia berbaring sambil memeluk lutut. Air mata akhirnya jatuh. Tanpa suara, tanpa saksi. Alia menatap foto ayahnya lagi. Matanya basah. Ayah, Alia capek. Ia terisak lalu menutup mulutnya sendiri agar tidak terdengar. Tapi Alia janji. Alia nggak akan jadi orang jahat. Walaupun dunia jahat sama Alia. Di luar angin berhembus pelan. Langit gelap tanpa bintang. Dan Alia belum tahu bahwa suatu hari langit yang sama akan melihatnya tersenyum kembali. Tidak semua luka datang dari orang asing. Sebagian justru lahir dari rumah dan menyebut dirinya keluarga. Pagi itu Alia bangun dengan kepala masih berat. Bekas tamparan semalam belum sepenuhnya hilang. Pipinya masih terasa hangat jika disentuh, seperti menyimpan api kecil yang belum padam. Ia menatap cermin retak di sudut kamar, melihat wajahnya sendiri. Pucat, lelah, tapi berusaha tegar. Ia menarik napas dalam-dalam. Hari ini harus baik-baik saja. Aku harus kuat. Kalimat itu selalu ia ucapkan setiap pagi. Dan setiap pagi pula, hidup seolah menjawab. Tidak. Di dapur, Bu Ratna sudah duduk dengan wajah masam. Meja makan rapi, terlalu rapi. Pertanda sesuatu tidak beres. Saudara tirinya duduk di kursi, kali ini dengan ekspresi yang tidak biasa. Tidak mengejek, tidak bercanda. Hanya menyunggu. Alia berdiri kaku di ambang pintu. Duduk, kata Bu Ratna singkat. Nada itu membuat dada Alia mengencang. Ia duduk perlahan. Bu Ratna mengeluarkan dompet dari tasnya. Dompet coklat tua yang selalu di bawahnya kemana-mana. Ia membukanya, lalu membalikan isinya ke atas meja. Kosong. Kamu tahu ini apa? Tanya Bu Ratna. Alia menatap dompet itu. Menggeleng pelan. Uang belanja kemarin. Habis. Hilang. Alia tercekat. Bu, Alia tidak. Jangan potong pembicaraan orang tua. Bentak Bu Ratna. Salah satu saudara tirinya ikut bicara. Suaranya dingin dan tenang. Seolah hanya menyampaikan fakta. Tadi malam cuma Kak Alia yang ke dapur. Kalimat itu sederhana. Tapi dampaknya seperti pisau. Alia menoleh. Matanya melebar. Bukan begitu. Aku cuma bersih-bersih. Tawa Bu Ratna kecil. Tawa tanpa senyum. Ia jelas, maling juga selalu punya alasan. Kata itu menghantam lebih keras dari tamparan manapun. Maling. Alia berdiri refleks, tangannya gemetar. Bu, sumpah, Alia nggak ambil apa-apa. Kalau Alia salah, Alia siap dihukum. Tapi Alia mohon, jangan bilang Alia mencuri. Suasana hening sejenak. Lalu, plak! Tamparan kedua, kali ini lebih keras. Kepala Alia terhuyung ke samping. Ia hampir jatuh dari kursi. Kurang ajar, berani sumpah-sumpah. Air mata Alia tumpah, bukan karena sakit fisik, tapi karena kehormatannya direnggut begitu saja. Keluar, teriak Bu Ratna. Mulai hari ini kamu jangan sentuh apapun di rumah ini. Alia terisak. Tapi Bu, Alia mau kerja, Alia mau ganti. Diam, atau aku usir kamu sekalian. Kalimat itu menggantung di udara. Alia terdiam, tangisnya tertahan di dada, berubah jadi sesak. Ia berjalan keluar rumah dengan langkah goyah, tanpa sarapan, tanpa bekal, tanpa sisa harga diri. Di luar, beberapa tetangga melihat. Ada yang pura-pura sibuk, ada yang berbisik. Kabar cepat menyebar di desa kecil seperti ini. Anak tiri itu ketawa nyolong. Tantes aja, dari dulu kelihatannya. Kasihan Bu Ratna, sudah baik masih dikhianati. Setiap bisikan seperti batu kecil yang dilemparkan ke punggung Alia. Ia berjalan ke kebun dengan mata sembab. Tangannya bekerja otomatis,
tapi pikirannya kosong. Yang terngiang hanya satu kata, maling. Siang itu Alia duduk sendiri di bawah pohon sawit. Perutnya perih menahan lapar. Tapi rasa lapar kalah oleh perih di dada. Kalau ayah masih hidup, apakah semuanya akan seperti ini? Ia tidak tahu. Dan ia tidak akan pernah tahu. Saat pulang sore hari, Alia berharap setidaknya suasana mereda. Ia berharap Bu Ratna sudah tenang. Ia berharap masih ada sedikit tempat untuknya. Yang ia temukan justru lebih kejam. Tas kecilnya sudah diletakkan di depan pintu kamarnya. Beberapa baju dilipat asal. Foto ayahnya tergeletak di atasnya. Bu Ratna berdiri di depan pintu dengan tangan bersedekap. Kamu pindah ke gudang belakang. Aku nggak mau barang-barangku hilang lagi. Gudang. Tempat lembab, sempit, dan gelap. Alia menelan ludah. Iya, Bu. Malam itu Alia tidur di lantai gudang beralas karung bekas. Bau apek menusuk hidung. Nyamuk berdengung tanpa henti. Ia memeluk foto ayahnya erat-erat. Air matanya jatuh lagi. Yah, Alia salah apa? Tak ada jawaban. Yang ada hanya suara jangkrik dan sunyi yang panjang. Hari-hari berikutnya menjadi lebih berat. Alia tidak lagi makan bersama. Ia diberi sisa, kadang tidak sama sekali. Ia tidak boleh menyentuh dapur kecuali disuruh. Setiap geraknya diawasi. Setiap kesalahan kecil dibesar-besarkan. Dan yang paling menyakitkan, fitnah itu terus hidup. Di kebun, beberapa orang mulai menjaga jarak. Dompet ditaruh jauh saat Alia lewat. Tatapan berubah curiga. Suatu hari, seorang ibu berkata pelan tapi cukup keras untuk didengar. Hati-hati, jangan tinggalin barang dekat dia. Alia berhenti melangkah. Dadanya terasa seperti diremas. Ia ingin berteriak. Ia ingin membela diri. Ia ingin berkata bahwa ia tidak seburuk itu. Tapi suara itu tidak pernah keluar. Karena Alia sadar. Orang tidak mencari kebenaran. Mereka hanya mencari cerita. Malam itu, hujan turun deras. Air merembes masuk ke gudang. Alia duduk memeluk lutut. Tubuhnya menggigil. Di tengah hujan dan dingin, sebuah pikiran muncul. Pelan, tapi menakutkan. Bagaimana kalau aku pergi saja? Pikiran itu membuatnya terkejut sendiri. Pergi kemana? Dengan apa? Sebagai siapa? Tapi untuk pertama kalinya, Alia merasa tinggal mungkin lebih menyakitkan daripada pergi. Ia memejamkan mata. Di luar sana, dunia mungkin kejam. Tapi di rumah ini, ia sudah terlalu lama terluka. Dan Alia belum tahu bahwa penderitaan ini adalah langkah terakhir sebelum takdirnya berubah. Hujan malam itu turun lebih lama dari biasanya. Bukan hujan yang deras dan marah, melainkan hujan yang jatuh pelan, seolah ikut lelah. Alia duduk di sudut gudang, memeluk lututnya. Air merembes dari sela atap, menetes ke lantai tanah, membentuk genangan kecil di dekat kakinya. Ia menggeser tubuhnya sedikit, berusaha mencari tempat yang lebih kering. Tapi tak ada. Seperti hidupnya, tak ada tempat benar-benar aman. Ia memeluk foto ayahnya lebih erat. Kertasnya sudah mulai menguning, ujungnya melengkung karena lembab. Alia mengusapnya dengan hati-hati, takut merusak satu-satunya hal yang membuatnya merasa masih punya rumah. Kalau Alia pergi, ayah marah nggak? Pertanyaan itu melayang di udara, lalu jatuh begitu saja. Tak ada yang menjawab. Malam itu Alia tidak tidur. Ia hanya memejamkan mata, menunggu pagi dengan dada yang penuh keputusan setengah matang. Pagi datang dengan langkah ragu. Udara dingin menyelimuti desa. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan. Alia keluar dari gudang dengan langkah pelan. Tubuhnya pegal, matanya sembab, tapi wajahnya tenang. Tenang yang aneh. Tenang sebelum sesuatu berubah. Ia mengambil ember dan berjalan ke sumur. Saat menimba air, ia melihat bayangannya di permukaan. Kurus, pucat, rambut terikat asal. Ia hampir tak mengenali dirinya sendiri. Aku masih hidup, tapi rasanya seperti tidak pernah benar-benar ada. Selesai membersihkan diri, Alia mengambil tas kecilnya. Isinya sedikit, 2 baju, foto ayah, dan uang receh yang ia sembunyikan dari hasil kerja. Tidak banyak, tapi cukup untuk 1-2 hari. Ia berhenti di depan pintu rumah. Bukan untuk pamit,
hanya untuk melihatnya sekali lagi. Tak ada yang memanggilnya, tak ada yang menahannya. Alia melangkah pergi. Jalan tanah menuju kebun sawit masih basah oleh sisa hujan. Setiap langkah terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena ia tidak tahu harus kemana setelah ini. Ia berjalan saja, mengikuti arah yang familiar. Kebun itu setidaknya memberinya pekerjaan, memberinya alasan untuk bangun. Di sana, pagi terasa berbeda. Kabut tipis menyelimuti batang-batang sawit, menciptakan suasana sunyi yang hampir sakral. Burung-burung kecil berkicau, seolah tidak tahu bahwa ada gadis yang sedang berdiri di ambang keputusasaan. Alia menghela napas. Ia mengikat kembali rambutnya, lalu mulai bekerja. Tangannya bergerak otomatis, mengangkat, menyusun, membersihkan. Pekerjaan itu berat, tapi pikirannya lebih berat. Ia bekerja tanpa banyak bicara, tanpa menatap siapapun. Hingga, permisi. Suaranya tidak keras, tidak juga memerintah. Lebih seperti meminta izin pada sunyi. Alia menoleh. Seorang pria berdiri beberapa langkah darinya. Kemejanya rapi, tapi sederhana. Celananya bersih, sepatunya sedikit berdebu. Tanda ia benar-benar berjalan di kebun, bukan sekedar lewat. Wajahnya tenang, matanya tajam, tapi tidak dingin. "Maaf, jalan ke Blok C lewat mana?" tanyanya lagi. Alia tercekat sejenak. Ia jarang diajak bicara dengan nada seperti itu, nada yang tidak merendahkan. "Oh, lewat sana," jawabnya pelan sambil menunjuk. Pria itu mengangguk. "Terima kasih." Ia berbalik, lalu berhenti. "Kamu kerja sendirian?" Alia mengangguk. "Iya." Pria itu menatap sekeliling, lalu kembali menatap Alia. Kebun sebesar ini berat kalau sendiri. Alia tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip kebiasaan daripada perasaan. "Sudah biasa." Pria itu mengangguk pelan, seolah memahami sesuatu yang tidak diucapkan. "Aku Ilham," katanya sambil mengulurkan tangan. Alia ragu sepersekian detik, lalu menyambutnya. "Alia." Telapak tangan mereka bersentuhan singkat. Hangat, biasa saja, tapi Alia merasakan sesuatu yang aneh. Bukan getaran cinta, melainkan rasa aman yang sudah lama tidak ia kenal. "Kalau begitu Alia, hati-hati jalannya," kata Ilham sebelum melanjutkan langkah. Alia memperhatikannya pergi. Ia tidak tahu kenapa, tapi ada bagian kecil di dadanya yang terasa sedikit lebih ringan. Hari-hari berikutnya, Ilham sering muncul. Kadang bertanya soal pekerjaan, kadang hanya berdiri memperhatikan. Kadang duduk di bawah pohon, minum air, lalu pergi. Ia tidak banyak bicara, tidak juga terlalu ingin tahu. Dan justru itu yang membuat Alia tidak merasa terancam. Suatu siang, Alia hampir terpeleset saat membawa beban berat. Tanah licin, kakinya salah pijak. Ember itu miring, tubuhnya ikut oleng. Refleks, sebuah tangan menangkap lengannya. "Hati-hati." Suara yang sama, tenang, dekat. Alia terkejut, jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. "Maaf, aku nggak lihat." Ilham melepaskan tangannya perlahan, seolah takut membuatnya tidak nyaman. "Nggak apa-apa, jalannya licin." Alia mengangguk, lalu melanjutkan pekerjaan. Tapi pikirannya tertinggal di momen singkat itu. Di cara Ilham menangkapnya tanpa menarik terlalu kuat, di caranya bicara tanpa nada menghakimi. Sore itu, mereka duduk agak berjauhan di bawah pohon. Alia membuka bekal kecil, nasi dan lauk seadanya. Ia hendak makan cepat-cepat. "Kamu makan segitu?" tanya Ilham. Alia tersenyum kaku. "Iya, sudah cukup." Ilham tidak memaksa. Ia hanya membuka botol minumnya dan menyodorkannya. "Minum dulu." Alia ragu, lalu menerimanya. "Terima kasih." Kata itu keluar begitu saja, tapi terasa berat. Karena sudah lama Alia tidak diberi sesuatu tanpa syarat. Mereka makan dalam diam. Diam yang tidak canggung. Beberapa menit kemudian, Ilham berkata pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Kadang, orang yang paling banyak bekerja justru yang paling jarang didengar." Alia terdiam. Ia ingin bertanya, "Kamu bicara tentang siapa?" Tapi ia tidak. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa seseorang mungkin sedang bicara tentang dirinya. Sore menjelang malam. Alia berkemas untuk pulang. Lalu teringat, ia tidak benar-benar punya tempat pulang. Ilham memperhatikannya dari jauh. "Kamu tinggal di mana?" tanyanya akhirnya.
Pertanyaan sederhana, tapi Alia membeku. Di dekat sini, jawabnya singkat. Ilham tidak mengejar. Kalau butuh apa-apa, bilang saja. Alia mengangguk. Saat berjalan pergi, dadanya terasa penuh oleh sesuatu yang tidak ia mengerti. Bukan bahagia, belum. Lebih seperti sebuah kemungkinan. Malam itu, Alia kembali ke gudang. Tempat itu masih dingin, masih lembab. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sepenuhnya kosong. Ia duduk memeluk lutut, menatap celah atap. Ayah, hari ini Alia ketemu orang baik. Ia tersenyum kecil, lalu menggeleng. Bukan, Alia ketemu orang yang tidak jahat. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk hari ini. Di luar, bulan muncul malu-malu di balik awan. Cahayanya jatuh titis ke lantai gudang. Alia memejamkan mata. Ia belum tahu siapa Ilham sebenarnya. Ia belum tahu bahwa pertemuan ini bukan kebetulan. Yang ia tahu hanya satu. Untuk pertama kalinya, hidup tidak berteriak padanya. Hidup mulai berbisik. Harapan itu aneh. Ia tidak datang sebagai janji. Ia datang sebagai rasa hangat kecil. Cukup untuk membuat orang lupa bahwa dingin bisa kembali kapan saja. Hari-hari setelah pertemuan itu, Alia mulai menunggu pagi dengan perasaan yang berbeda. Bukan bahagia, bukan juga penuh semangat. Hanya tidak seberat biasanya. Seperti ada alasan kecil untuk tetap bangun. Ilham masih sering datang ke kebun. Kadang hanya menanyakan pekerjaan. Kadang berdiri memperhatikan. Kadang menghilang beberapa hari, lalu muncul lagi seolah tak pernah pergi. Ia tidak pernah bersikap berlebihan. Tidak memuji, tidak merayu. Dan justru itu yang membuat Alia merasa aman. Suatu sore, mereka berjalan berdampingan menyusuri barisan sawit. Matahari condong ke barat, cahayanya jatuh lembut di sela-sela daun. Kamu gak pernah cerita soal keluargamu, kata Ilham tiba-tiba. Alia tersenyum tipis. Tidak ada yang menarik. Ilham meliriknya sekilas. Kadang yang tidak diceritakan justru yang paling berat. Langkah Alia melambat. Ia menunduk. Aku cuma tinggal numpang, jawabnya akhirnya. Ilham tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya mengangguk seolah mengerti bahwa beberapa luka tidak minta diobati. Hanya dimengerti. Hari itu mereka berpisah seperti biasa. Tidak ada janji, tidak ada rencana. Tapi Alia pulang dengan hati yang sedikit lebih ringan. Dan justru disitulah masalah mulai tumbuh. Desa kecil tidak pernah benar-benar sepi. Ia hanya menunggu cerita baru untuk diributkan. Beberapa pekerja mulai memperhatikan kehadiran Ilham. Pria itu jelas bukan orang sembarangan. Cara bicaranya, caranya berpakaian, caranya memberi instruksi, semuanya berbeda. Dan Alia selalu ada di dekatnya. Bisikan mulai muncul. Si Alia itu sekarang sering bareng orang kota. Jangan-jangan cari kesempatan. Pantas aja orang kayak dia. Bisikan itu pelan, tapi menyebar cepat. Seperti api kecil di rumput kering. Suatu malam, Alia pulang ke gudang dengan langkah lelah. Ia baru saja duduk ketika mendengar suara langkah cepat mendekat. Alia! Ia menoleh. Bu Ratna berdiri di depan gudang, wajahnya merah oleh amarah. Di belakangnya, dua saudara tirinya ikut berdiri, menyeringai tipis. Kamu kemana saja akhir-akhir ini? Bentaknya. Alia berdiri pelan. Kerja, Bu. Kerja atau keluyuran sama laki-laki? Kata-kata itu menghantam seperti cambuk. Bu, diam! Kamu pikir aku nggak dengar omongan orang desa? Alia menggeleng cepat. Itu tidak benar. Alia cuma kerja di kebun. Bu Ratna tertawa sinis. Kebun atau hati orang? Salah satu saudara tirinya ikut menimpali, pura-pura polos. Katanya laki-lakinya sering nyari ke Alia. Alia menoleh dengan mata membesar. Bukan nyari, kami cuma... Cukup! Teriak Bu Ratna. Kamu itu memalukan. Bu Ratna melangkah mendekat, jarinya menunjuk wajah Alia. Kamu mau cari uang atau mau jual diri? Kalimat itu menghancurkan sesuatu di dalam diri Alia. Air matanya jatuh deras. Bu, tolong, jangan bicara begitu. Alia nggak pernah. Sudah. Mulai hari ini, kamu jangan keluar rumah selain kerja. Dan kalau sampai aku dengar kamu masih dekat sama laki-laki itu? Bu Ratna berhenti sejenak, menatap Alia tajam.
Kamu keluar dari rumah ini. Selamanya. Malam itu Alia tidak tidur. Ia duduk di sudut gudang, memeluk lutut. Napasnya terisak tanpa suara. Kenapa setiap kali aku mulai bernapas, dunia selalu menutup dadaku lagi? Keesokan harinya di kebun, Alia berusaha menghindari Ilham. Ia menunduk saat melihatnya, mempercepat langkah, berpindah jalur. Ilham menyadari perubahan itu. Alia, panggilnya. Alia berhenti, tapi tidak menoleh. "Kamu kenapa?" tanya Ilham pelan. Alia menelan ludah. "Gak apa-apa." "Kamu menghindar," kata Ilham jujur, tanpa nada menuduh. Alia akhirnya menoleh. Matanya merah, tapi ia berusaha tersenyum. "Aku cuma lagi capek." Ilham menatapnya lama. "Kalau aku yang bikin kamu gak nyaman, aku bisa jaga jarak." Kalimat itu membuat dada Alia sesak. Bukan itu yang ia inginkan. Tapi mungkin itu yang harus ia lakukan. "Iya," jawab Alia lirih. "Mungkin lebih baik begitu." Ilham mengangguk pelan. "Baik." Tidak ada drama, tidak ada paksaan. Dan justru karena itulah, keputusan itu terasa lebih menyakitkan. Tapi jarak tidak menghentikan fitnah. Justru semakin parah. Suatu siang, Alia mendengar dua pekerja perempuan berbisik di dekat sumur. Katanya Alia itu dekat sama bos besar. Iya, makanya sering dapat perhatian. Perempuan miskin memang gitu caranya. Alia membeku. Kata bos membuatnya sadar. Mereka tahu lebih banyak dari yang ia kira. Sore itu, Bu Ratna datang ke kebun. Tidak sendiri. Ia membawa beberapa ibu desa. Wajah mereka serius, penuh rasa ingin tahu yang dibungkus kepura-puraan. "Ini anaknya," kata Bu Ratna lantang, menunjuk Alia, "yang katanya sering dekat sama orang kota itu." Alia gemetar. "Bu, tolong jangan di sini." "Kenapa? Takut? Atau memang ada yang disembunyikan?" Orang-orang mulai mendekat. Tatapan menelanjanginya, menghakimi tanpa sidang. "Perempuan seperti ini bikin malu desa," kata seseorang. "Sudah miskin, kelakuan begini." Alia ingin lari, tapi kakinya tak bergerak. Air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Di kejauhan, Ilham melihat kerumunan itu. Ia mendekat, wajahnya mengeras saat melihat Alia berdiri di tengah, sendirian. "Ada apa ini?" tanya Ilham tegas. Bu Ratna menoleh. "Oh, ini dia orangnya." Ilham menatap Alia, lalu menatap Bu Ratna. "Apa masalahnya?" ulangnya. Bu Ratna tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, saya hanya mengingatkan anak saya agar tidak salah pergaulan." "Anak saya." Kata itu terdengar seperti ejekan. Ilham menarik napas dalam. Dengan cara mempermalukannya di depan umum? Suasana mendadak hening. Bu Ratna tersinggung. "Anda ini siapa ikut campur urusan keluarga kami?" Ilham menatap Alia sejenak, lalu berkata pelan, tapi jelas. Seseorang yang tidak bisa diam melihat ketidakadilan. Kata-kata itu membuat desa gempar. Alia menatap Ilham dengan mata basah. Ada rasa hangat dan rasa takut yang lebih besar. Karena ia tahu, mulai saat ini, badai sesungguhnya akan datang. Malam itu Bu Ratna melempar tas Alia ke tanah. "Pergi," katanya dingin. "Kamu sudah cukup bikin malu." Alia berdiri kaku. "Bu, malam sudah. Pergi." Tak ada lagi pilihan, tak ada lagi rumah. Alia mengambil tasnya, foto ayahnya, dan berjalan keluar dengan langkah gemetar. Di belakangnya pintu ditutup keras, dan di depannya hanya gelap. Malam menelan langkah Alia tanpa suara. Jalan tanah itu dingin, basah oleh embun dan sisa hujan sore. Lampu-lampu rumah menyala satu persatu, tapi tak satu pun menyisakan cahaya untuknya. Alia berjalan dengan tas kecil di punggung, foto ayah di genggaman, napasnya terputus-putus. Ia tidak tahu harus kemana. Yang ia tahu hanya satu, ia tidak bisa kembali. Setiap langkah terasa seperti mengucapkan selamat tinggal. Pada masa lalu, pada sisa harapan, pada kata rumah yang selama ini hanya ia ucapkan tanpa benar-benar memilikinya. Ia berhenti di tepi sungai kecil di luar desa. Air mengalir pelan, memantulkan bulan yang pucat. Alia duduk di batu besar, memeluk lutut. Dingin menembus kulit, tapi dadanya lebih dingin. Air mata jatuh satu-satu. Tidak histeris, tidak meledak,
tangis orang yang sudah terlalu lama menahan. Aku capek. Aku benar-benar capek. Ia menunduk, dahi menyentuh lutut. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya rapuh tanpa saksi, tanpa peran, tanpa kewajiban untuk kuat. Angin berembus pelan, sungai tetap mengalir. Dan dunia tidak berhenti hanya karena satu gadis kelelahan. Ilham berdiri di depan kebun sawit dengan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Kerumunan sore itu belum juga pergi dari pikirannya. Wajah Alia di tengah-tengah, mata basah, tubuhnya yang berusaha berdiri tegak saat dunia menundukkannya. Ia tahu satu hal pasti, ini bukan sekedar gosip. Ilham bertanya pada penjaga kebun, pada pekerja, pada siapapun yang mau bicara. Jawaban yang ia dapatkan berpotong-potong, tapi polanya jelas. Fitnah, cemooh, dan satu nama yang terus disebut, Bu Ratna. Saat Ilham mendatangi rumah kayu itu, pintunya tertutup rapat. Lampu menyala, tapi suasananya dingin. Ia mengetuk. Tidak ada jawaban. Mengetuk lagi, lebih keras. Pintu terbuka sedikit. Bu Ratna muncul, menatapnya dengan wajah waspada. Perempuan itu tidak ada di sini, katanya dingin sebelum Ilham sempat bicara. Ilham menahan napas. Apa yang Anda lakukan padanya? Bu Ratna tertawa kecil. Saya mendidik. Itu urusan keluarga. Dengan mempermalukan dan mengusir. Nada Ilham tetap tenang, tapi tegas. Bu Ratna menyipitkan mata. Dia bukan urusan Anda. Ilham menatap lurus. Mulai hari ini, iya. Pintu ditutup keras. Ilham berdiri lama di depan rumah itu, rahangnya mengeras. Ia tidak terbiasa marah seperti ini. Tapi ada sesuatu tentang Alia, tentang caranya menahan, tentang caranya diam, yang membuat Ilham tidak bisa pura-pura tidak melihat. Ia berbalik dan pergi, bukan untuk menyerah. Alia terbangun oleh suara air. Langit masih gelap, fajar belum tiba. Tubuhnya kaku karena dingin. Ia bangkit perlahan, menatap sekeliling. Sungai, batu, pepohonan, semuanya sama, tidak ada yang berubah. Kecuali dirinya. Ia berdiri, melangkah tanpa tujuan. Kaki kecilnya mengikuti jalan setapak menuju kebun tua di pinggir desa, tempat jarang didatangi orang. Ia duduk di bawah pohon besar, bersandar, memejamkan mata. Kalau hari ini aku tidak bangun, apakah ada yang mencariku? Pertanyaan itu menyakitkan, karena jawabannya terasa terlalu mudah. Suara langkah memecah sunyi. Alia membuka mata. Ilham berdiri beberapa meter darinya. Wajahnya lelah, nafasnya berat, seperti orang yang sudah mencari lama. Alia tertegun. Kak, kamu ngapain di sini? Ilham mendekat perlahan, seolah takut membuatnya lari. Mencarimu. Alia tertawa kecil. Pahit. Kenapa? Karena kamu hilang, jawab Ilham jujur. Alia menunduk. Aku nggak penting. Ilham berjongkok agar sejajar dengannya. Kalau kamu tidak penting, aku tidak akan ada di sini. Kalimat itu sederhana, tapi Alia gemetar. Air matanya jatuh deras, bahunya bergetar. Semua tembok yang ia bangun runtuh seketika. Aku capek. Semua orang bilang aku salah. Aku nggak pernah mencuri. Aku nggak pernah. Ilham tidak memotong, tidak menyela. Ia hanya menunggu, memberi ruang pada luka untuk bicara. Aku cuma pengen hidup tenang. Alia terisak. Kenapa susah sekali jadi orang baik? Ilham menarik napas panjang. Karena dunia sering salah alamat saat membagi rasa sakit. Alia mengangkat wajahnya. Kalau kamu tahu semua ini, kenapa kamu masih di sini? Ilham menatapnya lurus. Karena aku percaya padamu. Kepercayaan. Kata itu membuat Alia terdiam lama. Sudah lama sekali tidak ada yang memberikannya kepercayaan. Tanpa syarat, tanpa bukti, tanpa tuntutan. Ilham berdiri, lalu mengulurkan tangan. Kamu tidak sendirian. Dan kamu tidak harus pulang ke tempat yang melukaimu. Alia ragu. Aku tidak punya apa-apa. Ilham tersenyum tipis. Cukup berjalan hari ini, besok kita pikirkan. Alia menatap tangan itu. Tangannya gemetar saat menyambut. Hangatnya terasa nyata, bukan janji kosong. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cara yang berbeda. Ilham membantu Alia mendapatkan tempat tinggal sementara di rumah seorang kerabatnya yang baik hati. Sederhana tapi bersih, aman. Alia tidur nyenyak untuk pertama kalinya tanpa rasa takut. Ilham tidak mengurungnya dalam rasa terima kasih. Ia membantunya mencari pekerjaan yang layak, memberinya ruang untuk memilih. Dan yang paling penting, ia membersihkan nama Alia. Ilham mengumpulkan bukti, menemui saksi,
menghadapkan Bu Ratna pada kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Uang yang hilang itu terbukti digunakan oleh orang lain, salah satu saudara tirinya. Desa terdiam. Bisikan berubah arah. Tatapan berganti rasa bersalah. Bu Ratna tidak meminta maaf. Ia hanya diam. Tapi Alia sudah tidak membutuhkannya lagi. Suatu sore, Alia berdiri di kebun, menatap matahari turun. Ilham berdiri di sampingnya. "Terima kasih," kata Alia pelan. "Bukan karena kamu menolongku, tapi karena kamu percaya." Ilham menoleh. "Kamu tidak berhutang apa-apa." Alia tersenyum. Senyum kecil tapi utuh. "Aku ingin belajar hidup tanpa takut." Ilham menangguk. "Aku di sini, tapi langkahmu tetap milikmu." Alia menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, masa depan tidak terasa seperti ancaman. Pagi itu datang tanpa tergesa. Tidak ada teriakan, tidak ada pintu dibanting, tidak ada rasa takut saat membuka mata. Alia terbangun oleh cahaya matahari yang menyelinap lewat jendela kecil kamar barunya. Tirainya tipis, warnanya pucat tapi bersih. Udara pagi masuk dengan bebas, membawa aroma tanah dan daun basah. Alia berbaring beberapa detik, menatap langit-langit, lalu tersenyum kecil. Bukan senyum lebar, bukan tawa bahagia, hanya senyum seseorang yang akhirnya merasa aman. Ia bangun perlahan, merapikan selimut, lalu duduk di tepi ranjang. Tangannya meraih foto ayah yang ia letakkan di meja kecil. Ia mengusap bingkainya dengan lembut. "Ya, Alia baik-baik saja sekarang." Kata-kata itu terasa nyata, bukan penghiburan kosong. Hari-hari Alia mulai memiliki ritme baru. Ia bekerja dengan tenang, tanpa rasa diawasi. Ia belajar banyak hal, tentang administrasi kebun, tentang mengatur jadwal, tentang kepercayaan yang tumbuh dari tanggung jawab kecil. Ilham tidak pernah memaksanya cepat, tidak pernah menjadikannya utang budi berjalan. Ia hanya hadir, konsisten, tanpa menekan. Suatu sore mereka duduk di tepi kebun, memandang matahari turun perlahan. Cahaya keemasan jatuh di sela daun sawit, membuat bayangan panjang di tanah. "Kamu kelihatan lebih tenang," kata Ilham. Alia mengangguk. "Aku belajar bernafas lagi." Ilham tersenyum. "Itu kabar baik." Alia terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Aku dulu pikir bahagia itu harus besar, harus ramai." Harus diakui orang. Ia menoleh pada Ilham. "Sekarang aku tahu, bahagia itu bisa sesederhana, pulang tanpa rasa takut." Ilham mengangguk pelan. "Dan memilih siapa yang kamu izinkan masuk ke hidupmu." Kabar tentang kebenaran akhirnya menyebar ke seluruh desa. Bukan dengan teriakan, bukan dengan balas dendam, tapi dengan fakta yang tidak bisa dibantah. Orang-orang yang dulu berbisik, kini menunduk. Sebagian mencoba meminta maaf dengan cara canggung. Alia tidak membalas dengan dingin. Ia juga tidak menyambut dengan pelukan. Ia memilih cukup. Suatu hari, Bu Ratna datang, sendirian. Langkahnya ragu, wajahnya lebih tua, lebih lelah. Ia berdiri di depan Alia yang sedang menyiram tanaman. "Alia," suaranya tertahan. Alia menoleh. Jantungnya berdegup, tapi ia tidak gemetar. Ia berdiri tegak, tenang. "Ada apa, Bu?" Bu Ratna menunduk. "Ibu, salah." "Hening." Kata itu jatuh berat di antara mereka. Alia menarik napas panjang. Di dadanya, kenangan lama bergerak. Tamparan, hinaan, malam dingin di gudang. Semua hadir, tapi tidak lagi berkuasa. "Alia memaafkan," katanya akhirnya, pelan tapi jelas. Bukan supaya Bu merasa lega, tapi supaya Alia bisa melangkah. Bu Ratna mengangkat wajahnya, mata berkaca-kaca. "Alia, bisa pulang?" Alia menggeleng lembut. Rumah Alia sekarang bukan di sana. Kalimat itu bukan hukuman. Itu batas. Bu Ratna terdiam lama, lalu pergi dengan langkah berat. Alia menatap punggungnya menghilang. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa bersalah. Waktu berjalan. Ilham semakin sering berada di kebun, bukan sebagai sosok yang jauh, tapi sebagai pemimpin yang hadir. Ia mendengarkan, ia memperbaiki sistem, ia memberi kesempatan. Dan Alia tumbuh bersamanya, bukan di bawahnya. Suatu sore, Ilham mengajak Alia berjalan ke sebuah bukit kecil, tak jauh dari kebun. Angin berhembus sejuk, langit biru terbentang luas.
Ada yang ingin aku bicarakan, kata Ilham. Alia tersenyum tipis. Serius sekali. Ilham tertawa kecil, lalu menarik napas. Aku tidak ingin kamu merasa hidupmu berubah karena aku. Alia menatapnya, tenang. Hidupku berubah karena aku memilih bertahan. Ilham mengangguk. Dan aku ingin berjalan di sampingmu, kalau kamu mau. Tidak ada cincin, tidak ada janji bombastis. Hanya satu pertanyaan yang jujur. Alia menatap langit, lalu kembali pada Ilham. Aku mau, asal kita tetap saling memilih, setiap hari. Ilham tersenyum, setiap hari. Beberapa bulan kemudian, desa menyaksikan sesuatu yang berbeda. Bukan pesta mewah, bukan iring-iringan besar. Hanya sebuah upacara sederhana di bawah langit cerah. Alia mengenakan gaun sederhana berwarna gading, tidak berkilau tapi anggun. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya tenang. Ia melangkah dengan mantap. Bukan sebagai gadis miskin yang diselamatkan, tapi sebagai perempuan yang menyelamatkan dirinya sendiri. Ilham berdiri menunggunya, mengenakan setelan sederhana, tatapannya hangat, penuh hormat. Saat mereka berdiri berdampingan, angin berhembus pelan. Daun-daun berdesir. Langit seolah ikut mendengar. Dulu, Alia berdisik. Aku kira orang sepertiku tidak pantas bahagia. Ilham menggenggam tangannya. Dunia yang salah, bukan kamu. Air mata Alia jatuh, bukan karena sedih, karena lega. Di antara hadirin, beberapa wajah menunduk, menyadari kesalahan lama. Tapi hari itu bukan tentang mereka. Hari itu tentang dua orang yang memilih tidak mewariskan luka. Malam datang perlahan. Lampu-lampu kecil menyala. Tawa pelan terdengar. Alia berdiri sebentar menjauh, menatap langit yang dulu sering menjadi saksi tangisnya. Ilham mendekat. Kamu baik-baik saja? Alia tersenyum, menatap bintang. Iya. Ia menghela napas, lalu berkata lirih. Terima kasih, karena percaya. Ilham menggeleng. Kamu yang mengajarkanku arti percaya. Mereka berdiri dalam diam. Diam yang utuh. Bertahun-tahun kemudian, Alia sering menceritakan kisahnya, bukan untuk mencari iba, tapi untuk memberi harapan. Ia mengajarkan satu hal sederhana pada anak-anak yang datang ke kebun. Kebaikan tidak selalu dibalas cepat, tapi ia selalu menemukan jalannya. Dan setiap kali matahari terbenam, Alia tahu, hidup tidak pernah adil padanya di awal, tapi ia menepati janjinya di akhir. Tidak semua orang lahir dengan rumah yang melindungi. Tidak semua orang dibesarkan oleh pelukan. Tapi selama kamu menjaga hatimu, dunia tidak bisa mengambil segalanya. Karena orang yang tetap baik, meski disakiti, pantas mendapatkan akhir yang bahagia.